Selamat datang di saluran Ucapan Doa. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada buku Soliloquy Pengakuan Budi Dharma sebagai pengarang. Di paragraf pertama dia menyatakan bahwa jadi pengarang karena takdir. Di serangkaian takdirnya ini ada 3 hal. Yang pertama karena bakat, yang kedua kemauan, dan kesempatan. Kata Budi Dharma, 3 inilah yang menyebabkan takdirnya menjadi pengarang, ya. Karena jika ketiganya ini tidak berpadu, maka takdirnya sebagai pengarang itu tidak akan terjadi. Mengapa Budi Dharma menulis? Kata dia, agar menjadi manusia yang bermanfaat, dan bila tidak menulis, saya akan merasa berdosa. Seperti kebanyakan umum, ya, bahwa kita menulis itu untuk berbagi, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, masalahnya dia mengatakan bahwa tanpa menulis saya merasa berdosa. Bagi Budi Dharma, menulis itu seolah sesuatu yang wajib berarti, ya. Budi Dharma juga bilang kalau dia tidak menulis berarti dia telah berkhianat pada takdirnya sebagai pengarang. Nah, ini ngeri juga, ya. Bagi dia juga menjadi pengarang adalah sebuah kutukan, ya, karena dengan mengarang bukanlah mendapatkan kebahagiaan semata, tapi juga kesengsaraan. Dia sengsara menjadi pengarang, ya, karena tadi itu karena dia terikat oleh kode etik, katanya, ya, terhadap dirinya sendiri sebagai pengarang itu. Ketika dia berpikir bahwa menulis itu sebagai sebuah kesengsaraan, ya, waktu itu dia ngobrol sama temannya, ya, dan melihat keanehan pada temannya. Ketika itu mereka sedang ujian filsafat di UGM dan temannya itu gagal dan tidak lulus ujian, sedangkan Budi Dharma itu lulus. Kemudian temannya itu mengutuk begini, lebih baik atau lebih enak jadi tukang beca daripada jadi saya. Padahal sebelumnya temannya itu berkata, bahkan menghina tukang beca itu sendiri. Nah, di situ dia sadar bahwa kenapa hidup itu harus membanding-bandingkan dengan orang lain, ya. Akhirnya dia merasa bahwa hal tersebut hanyalah perbuatan sia-sia, gitu kan, ya. Kadang Budi Dharma juga sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, ya. Nyata waktu itu dia sadar bahwa dia bukan apa-apa karena dia juga sama dengan temannya dulu itu. Budi Dharma di situ sadar bahwa mungkin tukang beca juga bahagia dengan mengayuh becanya dan tidak mengerjakan ujian filsafat seperti temannya itu. Budi Dharma akhirnya tidak mau membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, bahwa kesengsaraan yang dia alami itu adalah bagian dari risiko dia jadi pengarang, ya. Dia sebagai pengarang itu berbeda dengan orang lain, ya. Kebahagiaan dia dengan orang lain juga berbeda. Tanpa menulis, katanya, hidup saya itu kosong,